Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Amalia Sulaha, NIM 43040230116 dari kelas 2D Psikologi Islam. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja yang diambil oleh Ibu Ana Evianti. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar perkembangan manusia. Manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, jika pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya bertambahnya ukuran dan jumlah serta jaringan interseluler di dalam tubuh manusia yang menandakan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan yang dapat ditandai dengan satuan panjang dan berat. Jadi pertumbuhan itu seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan. Nah, itu disebut pertumbuhan. Kemudian kalau perkembangan itu apa? Perkembangan lebih bersifat kualitatif, yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks mengarah pada kematangan dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, jika perkembangan itu kayak bayi sudah bisa berjalan, bayi sudah bisa berbicara. Nah, itu merupakan perkembangan. Kemudian selanjutnya lingkup dan proses perkembangan. Lingkup dan proses perkembangan meliputi fisik, yaitu motorik, sistem syaraf, otak, hormon. Jadi motorik itu kayak gerak kasar, gerak halus begitu. Kayak sudah bisa gini-gini, sudah bisa berjalan, berdiri, itu motorik. Kemudian kognitif merupakan perubahan pada proses pengolahan informasi, pemikiran, intelijensi, bahasa, dan lain-lain. Nah, ini itu berkembangnya bahasa. Bayi dari belum bisa berbicara, sudah bisa berbicara, maka sudah berkembang. Kemudian bahasanya itu bertambah, selalu berkembang setiap harinya. Kemudian yang ketiga, sosio-emosional merupakan perubahan pada aspek emosi, kepribadian, dan hubungan dengan orang lain. Maksudnya itu semakin berkembangnya manusia akan lebih bisa mengolah emosi mereka, tidak meledak-ledak, jadi bisa mengendalikan emosi. Kemudian mereka akan lebih mudah untuk berbaur dengan orang lain, mudah bersosialisasi dengan orang lain itu. Kemudian prinsip-prinsip dan arah perkembangan. Menurut Harlock tahun 1980, perkembangan manusia memiliki 6 prinsip. Yang pertama, adanya perubahan. Ketika berkembang, kita akan mengalami perubahan, ya seperti entah dari segi bahasanya, entah dari cara berpikir kita, entah dari cara kita mengolah emosi, pasti ada perubahan. Kemudian yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Jadi perkembangan pada masa bayi itu lebih banyak daripada masa yang sudah remaja dan dewasa gitu. Kemudian yang ketiga, perkembangan berasal dari hasil proses kematangan dan belajar. Ketika kita belajar terus-menerus, diolah terus-menerus, maka perkembangan itu akan semakin matang. Kemudian yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan ini lebih mengarah pada perkembangan motorik manusia, yaitu hukum cephadocaudal dan proximodistal. Yang kelima, pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Dan yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Jadi tidak usahlah orang tua itu membandingkan perkembangan anak kita dengan anak orang lain, karena setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda begitu. Kemudian perkembangan individu itu bersifat holistik. Maksudnya apa? Berbagai aspek perkembangan manusia tidak terjadi secara terpisah dan sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi antara satu aspek dengan yang lainnya. Seperti ketika pertamanya itu nggak langsung berjalan gitu, kita dilatih dulu untuk berdiri, kemudian merambat-rambat, baru kita bisa berjalan. Jadi tidak terpisah tapi saling mempengaruhi. Kemudian hambatan pada salah satu aspek dapat menghambat perkembangan aspek lainnya.
ketika kita susah untuk diajarkan merangkak, itu biasanya itu biasanya juga akan mengalami hambatan pada saat berdiri, entah nanti berdirinya tidak bisa berdiri tegak atau masih liut-liut gitu. Nah, itu pasti mengalami hambatan jika salah satu aspeknya ada yang terhambat. Kemudian piramida perkembangan ada 4, yaitu yang pertama sensory system. Yang sensory system itu terdapat visual, jadi penglihatan. Pada bayi, penglihatan itu awalnya blur gitu, tapi semakin berkembangnya, semakin bertumbuhnya bayi, maka penglihatannya akan lebih terang, lebih jelas. Kemudian auditory atau pendengaran. Pendengaran bayi itu semakin besar akan semakin tajam juga. Kemudian perasa. Pada saat kecil itu bayi belum mulai bisa merasakan ya, karena bayi hanya minum dari ASI, tapi semakin bertumbuhnya bayi itu pasti akan bisa merasakan, ini kok rasanya manis, ini rasanya pedas, pasti bisa merasakan. Kemudian penciuman. Bayi mulai bisa manusia itu pasti akan bisa membedakan mencium bau yang wangi itu bagaimana, yang enggak wangi itu bagaimana. Nah, kemudian sentuhan. Nah, manusia itu sangat gimana ya, pasti bisa merasakan sentuhan begitu. Kalau tidak bisa merasakan sentuhan berarti ada gangguan pada perkembangannya. Kemudian kesadaran indera.